Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang manga Tokyo Revengers chapter 218. Sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Di manga Tokyo Revengers chapter 218 kali ini, kita diperlihatkan bahwa terdapat bos geng Brahman Kawaragi Senju dan juga wakil bos geng Brahman Akashi Takeomi. Mereka terlihat sedang berada di ruangan pemilik perusahaan gelap yang memiliki bisnis prostitusi atau tempat enak-enak bagi para lelaki hidung belang. Mereka dan bos perusahaan tersebut sedang melakukan pembicaraan untuk menjalin kerjasama antar geng Brahman dan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, bos perusahaan gelap tersebut sedang mencoba untuk menggunakan jasa geng Brahman untuk mendukung perusahaannya. Tentunya di sini kita jadi tahu bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh geng Brahman sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menjadi tukang pukul bagi perusahaan-perusahaan gelap yang ada di distrik Shinjuku. Perusahaan-perusahaan gelap saat ini telah banyak menggunakan jasa para gangster untuk mendukung bisnis mereka masing-masing. Oleh karena itu, perusahaan gelap yang memiliki bisnis prostitusi juga ikut menggunakan jasa gangster yaitu geng Brahman. Senju yang merupakan bos geng Brahman juga telah menyetujuinya karena memang itulah pekerjaan yang dimiliki oleh geng Brahman. Namun walaupun Senju telah setuju, Senju juga memberikan syarat kepada bos perusahaan gelap tersebut. Senju telah melarang bos perusahaan gelap tersebut untuk melibatkan orang-orang biasa dalam bisnis prostitusi. Apabila hal tersebut dilanggar, maka Senju mengancam bahwa dirinya akan segera menutup dan membuat perusahaan tersebut bangkrut. Walaupun bos perusahaan gelap tersebut merupakan klien dari pekerjaan geng Brahman, namun Senju tidak akan segan untuk membentak dan mengancamnya. Menurut Senju, bisnis memanglah tidak selamanya murni dan bersih. Tapi ide yang melibatkan geng Brahman untuk menerima tawaran pekerjaan dalam mendukung perusahaan gelap tersebut membuat Senju begitu sangat kesal. Dalam hal ini, Akashi Takeomi yang telah melihat perilaku Senju di depan kliennya telah menyimpulkan bahwa perbedaan anak-anak dan orang dewasa adalah kemampuan untuk membuat keputusan tanpa melibatkan emosi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Mikey dalam mengambil keputusan untuk membuat geng baru Kanto Manji. Lalu kemudian Shin dialihkan ke Takemichi yang sedang menuju ke markas pertemuan para anggota geng Brahman. Berbeda dengan markas-markas geng yang pernah didatangi oleh Takemichi sebelumnya, lokasi markas geng Brahman berada di ruangan bawah tanah. Markas geng Brahman begitu sangat ketat dengan pengamanan yang super aman. Pintu masuknya menggunakan alat pengaman tanda pengenal, lalu di pojok-pojok tembok juga dilengkapi dengan CCTV. Kemungkinan hal tersebut dilakukan karena geng Brahman juga merupakan Yakuza yang ada di Jepang. Besar kemungkinan musuh-musuh yang mengincar geng Brahman bukan hanya geng Kanto Manji dan Rokuhara Tandai. Kemungkinan masih banyak musuh-musuh lain yang mengincar geng Brahman. Lalu setelah Takemichi masuk ke ruangan milik geng Brahman, Takemichi begitu sangat terkejut. Ternyata di dalam ruangan bawah tanah tersebut terdapat sebuah arena gulat yang sangat besar. Di dalamnya juga terdapat banyak anggota geng Brahman yang sedang bersorak-sorai kepada dua pegulat yang sedang bertarung di tengah arena. Di sini Draken menjelaskan bahwa pertarungan dilakukan di arena pertarungan bawah tanah geng Brahman setiap malam. Orang-orang yang memiliki banyak duit selalu menonton pertarungan tersebut melalui monitor. Selain itu, mereka juga ikut memasang judi taruhan mereka terhadap jagoan pegulatnya masing-masing. Peserta gulat itu sendiri merupakan para anggota geng Brahman. Dengan melakukan pertunjukan gulat setiap malam, para anggota geng Brahman dapat melakukan latihan gulatnya setiap malam, sehingga hal tersebut dapat membentuk unit yang kuat yang ada di geng Brahman. Sebuah unit tersebut dikenal sebagai geng tempur militer yang kuat milik geng Brahman. Lalu untuk sosok yang memimpin para unit-unit kuat yang ada di geng Brahman adalah bos Kawaragi Senju. Lalu kemudian tiba-tiba saja datanglah Kawaragi Senju. Senju datang dan langsung menghentikan acara gulat yang ada di arena tersebut. Senju langsung memerintahkan anggotanya untuk segera mematikan kamera yang menyiarkan gulat tersebut. Pertarungan untuk hari itu telah benar-benar dihentikan dengan cepat oleh Senju. Saat kedatangan Senju,
para anggota geng Brahman juga bersorak-sorai dengan menyebut nama Senju berkali-kali. Senju pun akhirnya memulai pertemuan besar geng Brahman untuk membahas tawuran antar geng Brahman melawan geng Kanto Manji dan juga geng Rokuhara Tandai. Selain itu, Senju juga akan memperkenalkan Hanagaki Takemichi sebagai anggota baru geng Brahman. Senju juga menjelaskan tentang pengalaman Takemichi di dunia premanisme. Takemichi merupakan salah satu tokoh penting dalam peristiwa 3 Agustus Halloween berdarah, pertarungan hari Natal, dan yang terakhir Takemichi juga merupakan aktor yang paling penting di insiden Kanto. Takemichi merupakan mantan kapten divisi pertama geng Tokyo Manji. Dia juga merupakan orang yang akan menjadi penerus sebagai bos terakhir geng Black Dragon. Takemichi pun akhirnya telah resmi menjadi anggota geng Brahman. Senju pun memberikan seragam resmi geng Brahman kepada Takemichi. Lalu kemudian Senju pun berteriak bahwa waktunya telah tiba. Pada tanggal 14 Juli nanti, geng Brahman akan benar-benar melakukan tawuran melawan geng Kanto Manji dan juga Rokuhara Tandai. Tawuran besar antara 3 dewa pun akan segera dimulai. Takemichi pun akhirnya akan bertemu Mikey lagi di masa lalu. Lalu Shin pun dialihkan ke Takemichi. Setelah mengikuti pertemuan besar anggota geng Brahman, Takemichi pun pulang ke rumahnya, dan di rumah Takemichi begitu memikirkan tentang sosok Kawaragi Senju. Dia begitu sangat penasaran dengan perbedaan karakter yang ditunjukkan oleh Senju. Pada saat berada di geng Brahman, Senju begitu sangat berwibawa, tegas, dan mengerikan seperti layaknya seorang laki-laki. Sedangkan pada saat berbelanja bareng Takemichi, Senju telah menunjukkan karakter sebagai seorang wanita yang begitu sangat kekanak-kanakan. Lalu di scene terakhir, terlihat Senju datang ke rumah Takemichi. Senju mengajak Takemichi untuk pergi berkencan bersama. Wah, sepertinya benih-benih cinta mulai muncul dari dalam hati Senju dan Takemichi. Apakah mungkin Hinata akan benar-benar ditikung oleh Senju? Apakah Senju akan benar-benar merebut hati Takemichi dari Hinata? Mari kita nantikan bersama ya teman-teman. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Tokyo Revengers chapter 218. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.